soal per-KB-an itu kita bayar sendiri gitu. Jadi pada saat saya bikin lagi bersama aku Adi Swiss. Yeay. Nah, ini kebetulan aku lagi mau masak. Jadi oke, teman-teman, bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir channel aku, perkenalkan aku dan bagi teman-teman yang sudah selalu otak-atik channel aku, yang selalu stay tune, terima kasih banyak teman-teman. Oke, anyway, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Terima kasih buat yang sudah request video dan juga yang seperti saya bilang tadi selalu stay tune, selalu ikuti saya. Terima kasih. Nah, teman-teman, jadi video kali ini sebenarnya saya mau cerita-cerita soal KB di Swiss, teman-teman. Jadi ini salah satu video informasi juga. Jadi ini kebetulan karena saya lapar, jadi saya sekalian bikin saya bikin mie ini ya teman-teman. Jadi seperti biasa saya kasih sayur dan lain-lain. Oke teman-teman, jadi saya lanjut lagi cerita soal per-KB-an teman-teman. Jadi waktu saya selesai lahiran itu karena saya masih menyusui, saya tidak langsung pakai KB gitu ya teman-teman. Nah di sini bisa pakai yang kayak pil, terus juga ada yang bentar-bentar saya ambil ya teman-teman. Jadi seperti ini pilnya teman-teman. Nah kalau di sini ini pil, ini punya saya yang lama ya. Jadi seperti ini. Ini tuh diminum tiap hari, tidak ada, pokoknya tidak ada stop gitu ya. Jadi tidak mungkin kalian sampai bisa lupa. Terus juga ini tuh ada, ibaratnya kalau menyusui tidak kenapa-napa gitu ya, karena kan ada yang tidak boleh menyusui kalau pil-pil yang lain gitu. Kalau pil ini boleh sambil menyusui. Nah tapi saya belum ambil tindakan waktu itu ya, karena masih pikir-pikir mau spiral kah, implan kah, apakah itu, jadi nanti saja gitu ya ceritanya. Akhirnya saya dikasih resep kalau memang membutuhkan. Sorry nih cahaya tidak betul ya, karena memang saya membelakangi juga ya, bukan. Jadi karena posisi saya harus memasak di sini teman-teman. Oke, lanjut ke topik. Jadi ini saya dikasih resep buat si pil ini, cuma saya tidak minum waktu itu karena saya bilang saya masih pikir-pikir. Terus ya sudah, saya akhirnya setelah 1 tahun kalau tidak salah ya, 1 tahun lebih. Terus saya kembali lagi, masih bingung antara mau implan kah, apakah. Karena kan saya baca review-review tuh tidak ada yang bagus gitu ya. Aduh maaf ya, di belakang berantakan, saya belum beres-beres. Oke, kita lanjut ke depan ya, ke tempat makan. Oke teman-teman, jadi sini saya sudah ada di tempat makan ya. Jadi kita lanjut lagi cerita ya. Jadi ini saya bikin ini Indomie yang kayak tadi saya tunjukkan. Aduh panas. Terus saya taruh sayur-sayur seperti biasa. Dan saya mau tambah ini bawang goreng terasi ya, yang dari Jerman, ini pengiriman dari Jerman. Seperti biasa saya taruh di atas mie saya ini. Lumayan enak teman-teman. Jadi saya biasa taruh kayak cakalang ruah juga begitu, tapi ya ini saya pakai ini saja. Endes. Oke, jadi lanjut dengan cerita per-KB-an. Nah jadi per-KB-an ini akhirnya saya putuskan, bingung gitu kan, karena saya takut kalau spiral nanti kalau dia copot kebobolan gitu ya, karena dokter juga kasih tahu itu bisa turun gitu. Ada yang tiba-tiba sudah hilang seperti itu teman-teman. Maaf teman-teman, saya lapar di sambil makan. Nah akhirnya saya putuskan spiral. Sudah spiral dokter. Kalau spiral kan memang tidak ada hormon ya teman-teman, jadi aman, terkendali.
Tapi ternyata pada saat saya datang itu kan sebelum pasang spiral itu harus ditaruh kayak pil begitu, pil atau kapsul begitu ya, dimasukkan ke kemaluan kita. Jadi biar gampang gitu untuk dimasukkan spiralnya. Jadi itu harus tunggu lagi. Nah, jadi akhirnya saya pakai yang si pil yang tadi saya tunjukkan itu dalam waktu 2 bulan lebih. Terus saya kembali lagi untuk pasang ya spiralnya. Jadi pada saat saya pakai pil itu ternyata si dokternya bilang saya akan merasakan seperti hal pakai implan. Jadi akan merasakan kadang ada haid, kadang tidak ada haid, kadang emosi kah atau naik badan kah, itu bisa ketahuan dari si pil itu katanya. Ya saya coba gitu ya. Kalian tahu apa yang terjadi pada saat saya coba pil itu? 1 bulan pertama oke. Sudah mau akhir-akhir bulan saya emosi kayak mau makan orang gitu ya. Kenapa saya bilang kayak mau makan orang? Karena kayaknya emosinya tuh tingkat dewa, tingkat apa kalau kalian bilang ya, saya tidak tahu. Mendadak saya punya kesabaran ini tidak ada begitu. Nah, saya mulai curiga ini kenapa ya? Gitu. Tapi karena memang dokternya sudah bilang bisa emosi, bisa naik badan saya tidak naik, malah emosi saya yang naik gitu kan. Terus sudah bulan depannya saya tidak dapat haid. Akhirnya saya bilang, aduh, saya pikir saya hamil lagi kan, saya sampai beli banyak test pack. Kalian tahu test pack di sini tuh tidak murah teman-teman. Yang test pack yang ada plus negatif itu kalau tidak salah dia punya harga 29 Swiss franc. Berapa itu saya tidak tahu, silakan cari sendiri. Kalau misalkan sekarang 15.000 untuk 1 Swiss franc, berarti dikalikan saja 15, seperti itu ya contohnya. Nah itu saya sekali beli, beli 2, itu saya tes, oh negatif. Minggu depannya lagi saya tes, negatif. Minggu depannya lagi saya tes, jadi saya beli 10 kalau tidak salah. Itu karena memastikan begitu kan, karena ini sudah sebulan tidak dapat haid. Akhirnya teman-teman saya berubah pikiran. Sudah ya, setelah tidak dapat, sudah berkali-kali tes tidak ada, ternyata itu memang bawaan pil sampai tidak haid, jadi memang tidak hamil gitu. Ya sudah, akhirnya saya pas waktu kontrol lagi, dokternya tanya, kamu mau teruskan nih pil? Saya bilang tidak, karena saya seperti orang gila pakai pil ini, saya marah-marah. Terus sebenarnya masih bisa kontrol sih emosi, tapi kayaknya saya tidak mau terlalu stres dengan harus kontrol emosi gara-gara itu pil. Akhirnya pasanglah spiral teman-teman. Spiral pasang bulan depan, sebelum bulan depan dia turun, jadi harus kasih naik lagi. Bulan depannya lagi dia turun, kasih naik lagi. Bulan depan lagi dia turun, kasih naik lagi. Ya Tuhan. Akhirnya bulan depannya dokternya bilang, tiba-tiba dokter bilang ini spiral keluar. Terus saya bilang, oh terus bagaimana? Karena bukan apa, spiral di sini tuh bukan, saya tidak tahu ya harga spiral di Indonesia karena ini pertama kali saya pakai spiral juga. Jadi di sini tuh seharga 390 Swiss franc. Itu kalau di Indonesiain sekitar 6.070.000 kayak kalau tidak salah ya, sekitar itu untuk rate hari ini. Jadi itu kan untuk dipakai cuma 3 bulan kayaknya, ya ampun. Terus saya juga kaget, bilang dia keluar gitu ya, udah keluar ini si spiralnya. Ya ampun, saya cuma bilang oke. Terus sudah akhirnya saya bilang tuh saya harus terus pakai apa? Ya tidak ada lagi, kamu cuma pilihan ya pakai pengaman, kalau enggak minum si pil yang tadi saya tunjukkan itu. Terus ya udah, berarti memang spiral tidak cocok buat saya atau mau coba implan. Cuma karena saya pikir untuk umur kita, untuk umur seumuran saya ya, saya kan nih 37 tahun ini, itu untuk
implan kurang bagus sebenarnya. Mungkin yang untuk masih muda-muda oke, tapi kalau udah seumuran kayak saya sebenarnya tidak bagus. Tapi ya silakan dicoba kalau misalkan kalian mau coba ya teman-teman, karena hormon kita tuh berbeda-beda, tubuh yang ada di tubuh kita ini berbeda-beda reaksinya. Ada yang naik badan, ada yang marah-marah, kayak saya marah-marah jatuhnya. Terus emosi kan gitu. Ya sudah, akhirnya sekarang saya mencoba kembali pil gitu ya. Saya kalau emosi saya sudah mulai naik-naik, saya agak sedikit kontrol, karena sebelumnya saya sudah pernah coba ya. Memang itu susah sekali mengkontrol. Kalau memang saya lagi tidak suka atau tidak enak apa-apa begitu, saya biasanya sudah kasih kode-kode ke laki ya, karena saya bilang jangan cari gara-gara dengan saya gitu, karena ini ada sesuatu yang bikin emosi jiwa. Sudah. Jadi teman-teman, ini curhat saya, habis saya makan sedikit-sedikit. Lapar ya. Terus jadi seperti itu teman-teman proses KB di sini. Dan itu proses untuk KB itu sendiri tidak murah di sini ya ternyata. Jadi implan itu 150 Swiss franc untuk implan. Nah, yang spiral juga tuh ada dua macam, ada yang hormon sama ada yang tidak hormon gitu. Jadi yang saya coba itu kan yang tidak ada hormonnya ya, yang ibaratnya nggak kenapa-napa gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalian, bagi teman-teman yang tinggal di Swiss atau mau pindah ke Swiss dan mungkin nextnya ada rencana mau pakai KB ya, ini saya cerita sedikit soal KB, yaitu tergantung kalau mau pakai pil ya berarti tergantung lihat kondisi. Tapi di sini tuh semuanya dikasih coba 3 bulan, jadi 2,5 bulan terus habis itu kontrol. Jadi kalau misalkan kita tidak suka kita bisa ganti. Cuma kan harganya di sini yang kalau pil ya harganya tidak seberapa gitu. Tapi kalau kita mau dari implan kayak 150 terus kita baru pakai 2 bulan ternyata tidak suka terus harus ganti, berarti kan lumayan ya gitu. Terus apalagi spiral sekitar 390 gitu. Di harganya sih 390, tapi saya bayar 400 karena mungkin kalau tidak salah apa ya administrasi atau apa, pokoknya 400. Aduh, berantakan. Oke teman-teman, jadi untuk informasi perkabean sampai di sini dulu ya teman-teman. Jadi itu cerita saya, curhat saya soal saya proses KB di sini teman-teman. Oke teman-teman, jadi saya saat ini kembali dengan si pil dan saya mencoba mengkontrol emosi jiwa saya gitu. Cuma kalau memang tidak ini lagi, saya akan mungkin cara lain lagi ya. Atau mungkin mencoba spiral kembali, karena mereka bilang itu kan butuh proses. Jadi dia turun itu sebenarnya turun bukan karena saya gerak-gerak banyak teman-teman. Turun itu setiap saya lagi dapat datang bulan, setiap datang bulan dia turun. Pokoknya setiap datang bulan dia turun. Jadi selagi saya tidak dapat datang bulan itu fine, dia stay bagus-bagus. Nanti mulai datang bulan dan mulai lagi dia turun, itu dia masalahnya. Ini juga kalian harus tahu bahwa perkabean di sini kalau kita mau masang KB dan copot dan pasang itu bukan ditanggung sama asuransi pribadi sendiri. Jadi tidak ada asuransi yang mengcover perkabean. Jadi mau beli obat pil KB ataupun mau pasang implan ataupun pasang spiral apa-apalah itu, pokoknya yang soal perkabean itu kita bayar sendiri gitu. Jadi pada saat saya bikin spiral pada saat saya pasang spiral itu saya langsung bayar cash itu teman-teman. Oke teman-teman, untuk video kali ini sekian dulu dari aku. Terima kasih banyak udah stay tune di channel aku. Bagi teman-teman yang baru, silahkan di subscribe channelnya, dan bisa juga informasi ini di share ke sosial media yang kalian punya, karena mungkin ada teman-teman yang tinggal di Swiss dan butuh informasi ini. Jadi walaupun ini sedikit curhat, tapi ini di sini ada informasi juga ya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa yang mau request video silahkan aja taruh di comment box ataupun DM ke Instagram aku. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di next video. Bye bye.